Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi pada hari ini. Kita akan mengambil tema 3 musuh terbesar panggung kesuksesan. Saya ulangi, tema pada pagi ini adalah 3 musuh terbesar panggung kesuksesan. Nah, sebelum saya menyampaikan 3 musuh ini, saudara, kita akan mendengar sebuah kisah yang menarik dan luar biasa, di mana saudara, setiap kita tentu tidak akan pernah mau tertimpa apa yang namanya penyakit. Ini dialami oleh seorang yang bernama Stephen Hawking. Tahukah Anda, Stephen Hawking adalah seorang ilmuwan fisika dan ia juga seorang penulis buku terlaris bestseller di dunia. Buku yang diciptakannya adalah buku fisika kuantum. Nah, satu hal yang patut kita contoh dari Stephen Hawking adalah ia adalah seorang yang mampu beradaptasi dengan sebuah keadaan. Tidak mudah bagi orang untuk beradaptasi ketika segala sesuatu menjadi buruk. Kalau sesuatu semuanya baik, nyaman, tentu tidak akan begitu sulit bagi setiap kita beradaptasi. Namun ketika sesuatu segalanya berubah menjadi buruk, saudara, maka tidak akan mudah bagi setiap orang untuk bisa menyesuaikan diri. Nah, ini dialami oleh seorang yang bernama Stephen Hawking. Pada usia 21 tahun di kuliahnya yang terakhir di Oxford University, ia terkena gejala kelumpuhan yang namanya amyotrophic lateral sclerosis. Tahukah Anda, penyakit ini adalah penyakit yang berbahaya karena penyakit ini menyerang tubuh seseorang secara perlahan tapi pasti dan akan mengakibatkan kelumpuhan total atau kelumpuhan yang menyeluruh. Stephen Hawking mengalami akan gejala kelumpuhan ini dan ia akhirnya menjadi orang yang benar-benar mengalami situasi yang buruk. Ia tidak bisa lagi memiliki kemampuan untuk berdiri. Ia tidak bisa berjalan lagi, saudara. Bahkan tidak bisa makan sendiri. Saudara, satu hal yang bahkan menjadi kehilangan yang begitu sangat memberatkan bagi Stephen Hawking adalah bukan saja ia kehilangan untuk bisa berdiri, berjalan, tetapi ia kehilangan kemampuan untuk berbicara. Saudara, kalau seseorang tidak bisa berjalan, tidak bisa berdiri, tapi masih bisa berbicara, itu masih lebih baik. Tetapi kalau orang sudah tidak bisa lagi berjalan, tidak bisa lagi berdiri, bahkan kehilangan kemampuan untuk berbicara, ini sungguh sangat menderita, saudara. Namun dalam situasi seperti ini, Stephen Hawking tidak menyerah. Ia memilih untuk tetap bangkit dan terus melakukan sesuatu, berkarya, menghasilkan sesuatu dalam kehidupannya. Berkat kejeniusan Stephen Hawking ini teruji, yaitu ketika kemudian ia mampu menggunakan sebuah komputer yang diciptakan oleh seorang ahli dari Cambridge University, saudara. Komputer ini ternyata bisa mengubah sebuah kata-kata yang diketik menjadi sebuah suara. Dan ini yang dilakukan Stephen Hawking. Ia tidak pernah berhenti untuk mengetik kata-kata di komputer itu dan terus menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Sekalipun pada tahun 1985, pada waktu itu ia benar-benar tidak lagi bisa berbicara, saudara. Nah, dalam keterbatasan fisiknya ini, ia tidak pernah berhenti untuk menghasilkan sesuatu. Bahkan ia terus berjuang dan tidak mau terhalangi oleh keadaan yang ia alami. Sehingga Stephen Hawking menghasilkan sebuah karya buku ilmiah bestseller di dunia. Bahkan ia memperoleh beragam penghargaan dalam bidang ilmu pengetahuan. Dan ini diperoleh Stephen Hawking karena risetnya yang tidak pernah berhenti. Saudara, menarik bukan? Dari kisah Stephen Hawking ini kita belajar tentang pribadi yang sungguh luar biasa dan menjadi pribadi yang sukses.
Nah, kalau kita mau sukses, mari kita akan belajar pagi ini. Kita harus mengalahkan 3 musuh terbesar dalam panggung kesuksesan. Yang pertama, saudara, untuk menjadi sukses Anda harus mengalahkan musuh yang namanya putus asa. Orang yang mau sukses tidak boleh putus asa. Amsal pasal 18 ayat 14 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Kalau seseorang sudah patah semangat, kalau seseorang sudah putus asa, bagaimana ia meraih sebuah mimpi untuk menjadi sukses? Saudara, memang untuk menjadi sukses ada banyak halangan. Anda mungkin banyak mengalami rintangan, kegagalan demi kegagalan. Tetapi untuk menjadi sukses, Anda harus bangkit, Anda harus semangat, Anda tidak boleh putus asa. Saudara, Thomas Alva Edison pernah berkata seperti ini, banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. Berapa banyak kita seringkali seperti ini? Kita sudah menyerah dengan sebuah situasi. Kita menyerah karena kita sudah mengalami kegagalan. Tetapi berapa banyak orang sadar, justru ketika kita bangkit dan mau berjuang, Anda sedang mendekati pintu kesuksesan. Yang kedua, saudara, yaitu tidak boleh pesimis. Yesaya 41 ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dikatakan dalam ayat ini, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh bimbang. Nah, saudara, kalau ingin menjadi sukses, Anda harus menjadi pribadi yang optimis, bukan pesimis. Nah, tahukah saudara, orang yang pesimis adalah orang yang selalu menciptakan ketakutan bagi dirinya sendiri. Karena orang yang pesimis adalah orang yang menciptakan perkara-perkara negatif dalam pikirannya, membayangkan apa yang buruk bakal terjadi. Bagaimana mungkin ia menjadi sukses? Sebaliknya, orang yang optimis adalah orang yang menciptakan perkara-perkara yang baik, memikirkan hal-hal yang indah, berpikir tentang apa yang positif akan terjadi dalam kehidupannya. Nah, jika Anda ingin menjadi sukses, Anda harus menjadi pribadi yang optimis, yang menciptakan pola pikir yang baik dan positif. Saudara, seorang yang bernama Khalil Gibran pernah berkata seperti ini, orang-orang optimis melihat bunga mawar, bukan durinya. Tapi orang-orang pesimis terpaku pada duri dan melupakan bunga mawar. Saudara, jika Anda ingin menjadi sukses, mari lihatlah bunga mawarnya, bukan durinya. Karena ketika Anda berpikir positif, Anda akan mengalami sebuah ujungnya keberhasilan. Yang ketiga, yaitu tidak boleh malas. Amsal 13 ayat 4 dikatakan, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Jelas firman Tuhan pagi ini berkata, siapa yang rajin diberkati, tetapi siapa yang malas penuh dengan keinginan, tetapi semuanya sia-sia, saudara. Kenapa? Karena orang yang malas hanya berangan-angan, berekspektasi untuk menjadi orang yang besar, berhasil, tetapi tidak mau mencoba, tidak mau bekerja, tidak mau kerja keras, hanya tidur dan bermimpi untuk menjadi besar, bermimpi menjadi sukses. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Jika Anda ingin menjadi orang yang hebat dan berhasil, Anda harus bangkit dari tempat tidur. Anda harus mulai melangkah dan bekerja dan terus bekerja keras. Dan saya percaya ketika kita menjadi orang yang rajin, ujungnya pasti Anda menikmati kemenangan dan keberhasilan. Saudara, Andri Wongso pernah berkata, kemalasan bukan penyakit keturunan, tetapi sebuah kebiasaan.
maka buang sikap negatif itu dengan mulai bergerak dan beraktivitas. Tahukah Anda, ternyata kemalasan itu sebuah kebiasaan. Apa yang Anda bangun dalam hidupmu, karena Anda menjadi pribadi yang malas, maka Anda tidak akan pernah menikmati keberhasilan. Karena itu bukan keturunan, itu sebuah kebiasaan. Mari hari ini ciptakan kebiasaan yang baik. Mulai belajar menciptakan kebiasaan untuk hal-hal yang positif. Mulai bangkit, mulai rajin, mulai bergerak, mulai beraktivitas, dan teruslah bekerja. Maka Anda akan berhasil. Pagi ini, jika Anda ingin menjadi orang yang sukses, maka Anda harus mengalahkan 3 musuh terbesar panggung kesuksesan. Yaitu yang pertama, Anda tidak boleh putus asa. Yang kedua, Anda tidak boleh pesimis. Dan yang ketiga, Anda tidak boleh malas. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.